Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Sabita dari kelas SI 303. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jadi di sini soalnya adalah nomor 1, membuat tabel distribusi frekuensi lengkap yang terdiri atas banyak kelas, lebar kelas, titik tengah, frekuensi absolut atau relatif, FKKD, dan FKLD. Dan kedua adalah ukuran pemusatan, mean, median, modus. Ketiga adalah ukuran penyebaran, jangkauan, variance, dan standar deviasi atau simpangan baku. Di sini dari saya telah membuat analisa tabelnya terlebih dahulu. Diketahui di sini ada 50 data ya. Data terbesar ini adalah 90, data terkecil adalah 29. Sehingga rentangnya adalah 62. Rentang itu seperti selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi 90 dikurang 29 yaitu 62. Dan di sini untuk soal pertama adalah mengetahui banyak kelasnya terlebih dahulu. Yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,322 log N, sehingga untuk hasilnya adalah jika dibulatkan adalah 7. Jadi 1 ditambah 3,322 log N, N-nya ini adalah jumlah atau total datanya yaitu 50, lalu 1 ditambah 1, sekian, lalu 1 ditambah 5, sekian, sehingga hasilnya adalah 6,6. Karena untuk mengetahui banyak kelas itu harus bilangan bulat, maka diambil bilangan bulat adalah 7. Lalu selanjutnya di sini adalah gambaran dari tabel distribusi frekuensi lengkap yang telah saya buat. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang pertama, kita harus menentukan interval kelas terlebih dahulu. Jadi gunanya interval kelas ini untuk supaya nanti bisa tahu hasil dari FKLD, FKKD, lebar kelasnya, tepi atas, tepi bawahnya, seperti itu. Jadi interval kelas ini adalah batasan nilai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, di mana datanya itu dikelompokkan. Dan untuk menentukan interval kelas ini adalah dengan rumus rentang dibagi jumlah kelas. Sehingga 62 dibagi 7, jumlah kelasnya itu adalah 7 ya, seperti tadi, karena dibulatkan 7. Jadi hasilnya 8,8 karena harus dibulatkan, sehingga hasilnya ada 9. Untuk intervalnya adalah 9. Lalu selanjutnya, sebelum diketahui lebar kelasnya, harus menentukan tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dibuatkan interval kelas terlebih dahulu. Lalu untuk mengetahui tepi atas atau bawah kelas adalah dengan rumus batas bawah kelas I ditambah batas atas kelas sebelum I dibagi 2. Seperti yang tertera, jawabannya untuk topik kelas atau tepi bawahnya untuk kelas 1 itu interval kelasnya 29 sampai dengan 37. Untuk itu dengan rumus yang telah ditetapkan, hasilnya adalah untuk tepi bawahnya 28,5, tepi atasnya 37,5. Lalu untuk kelas 2, 38 sampai dengan 46 untuk interval kelasnya, tepi bawahnya 37,5, tepi atasnya 46,5. Lalu dan seterusnya untuk lebar kelasnya sendiri adalah 9, karena rentangnya sendiri itu adalah 9 ya. Lalu selanjutnya adalah untuk mengetahui lebar kelas adalah dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawahnya gitu. Jadi seperti sebelumnya 28,5 dikurang 37,5 yang artinya adalah 9 dan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk mengetahui nilai tengah adalah dengan rumus batas bawah plus batas atas. Jadi nilai tengah itu sama saja seperti titik tengah. Jadi bawah sama kayak tadi ya, jadi saling berhubungan. Batas bawahnya ini ditambah dengan batas atas, dan lalu dibagi 2, dan hasilnya seperti terlampir untuk kelas 1 itu 33, kelas 2 42, kelas 3 51, kelas 4 60, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah frekuensi absolut. Frekuensi absolut ini adalah angka yang menunjukkan jumlah hitungan atau count data aktual yang berada dalam suatu kategori atau interval kelas tertentu. Lalu untuk selanjutnya frekuensi relatif itu seperti persentage-nya atau angka yang menunjukkan proporsi atau persentase data dalam suatu kategori
atau interval kelas dibandingkan dengan total seluruh kelasnya. Sehingga untuk kelas 1 seperti frekuensi absolutnya adalah 9, frekuensi relatifnya adalah 18%. Dan begitu untuk kelas selanjutnya. Lalu FKKD dan FKLD ini adalah eh, didapatkan dari penjumlahan seluruh frekuensi untuk nilai-nilai yang berada di bawah tepi atas dari kelas yang bersangkutan. Sedangkan FKLD adalah penjumlahan frekuensi dari kelas yang bersangkutan dan semua kelas berikutnya, yaitu nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah pada kelas tersebut. Habis ini lanjut ke ukuran pemusatan dari tabel 50 data. Untuk min itu adalah rata-rata. Jadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data untuk mencarinya. Sehingga untuk dari 50 data tersebut ada 59,38, median atau nilai tengahnya adalah 60, modus atau nilai yang sering muncul ada 38. Untuk median sendiri, untuk mencari nilai tengah, itu dengan rumus tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 142 total frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median. Dan untuk modus sendiri, untuk mencarinya adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali selisih frekuensi 1, lalu dibagi selisih frekuensi 1 ditambah selisih frekuensi kedua. Untuk ukuran penyebaran sendiri, itu jangkauannya adalah 62, variansnya adalah 195,0159184, dan standar deviasi atau simbangan bakunya adalah 13,96481. Untuk mencari jangkauannya itu sendiri adalah selisih nilainya dikurang dengan nilai minimalnya. Bisa dibilang jangkauan itu adalah selisihnya gitu. Kalau variansi itu untuk mencarinya adalah jumlah dari kuadrat selisih antara dalam kurung data dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data dikurang 1. Untuk standar deviasi atau simpangan baku itu akar kuadrat dari variasinya, jadi masih berhubungan. Lalu kesimpulannya, data 50 nilai tes mahasiswa dilakukan dengan mengelompokkan nilai ke dalam 7 interval kelas, di mana setiap kelas memiliki lebar 9, data tersebar dari nilai terendah 29 hingga tertinggi 90, menghasilkan selisih atau jangkauannya itu adalah 62. Nah, dalam ukuran pemusatan, nilai rata-rata atau mean data adalah 59,38, dengan nilai tengah atau mediannya adalah 60, dan modus yang paling sering muncul ada 38. Untuk ukuran penyebaran, varians data tercatat sebesar 195,01, sekian ya. Angka ini menghasilkan standar defisiasi sebesar 13,96, yang dimana menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan nilai mahasiswa dari rata-rata kelas adalah 59,38 adalah sekitar 13,9,96 poin. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.